Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Koor Prodi yang ada di FBS Unesa. Tapi sebelumnya kenalin aku Rahma dari FBS. Hari ini kita akan bahas seputar prodi-prodi yang ada di FBS Unesa. Oke, jadi kebetulan di sini kita akan ngobrol dengan Koor Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Mbak Rahma. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Ati sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama. Oke, mungkin langsung saja ya Bu Ati. Mungkin bisa dijelaskan Bu Ati profil lulusan prodi dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa Jepang ini seperti apa? Oke. Prodi Pendidikan Bahasa Jepang untuk alumni kami, lulusan kami di bidang pendidikan itu menjadi pengajar ya Mbak ya, menjadi pengajar, guru ya. Kalau guru harus lewat PPG ya, lulus setelah S1 dia ikut PPG kemudian menjadi guru. Kemudian ada juga yang mengajar di lembaga-lembaga Mbak, misalkan LPK gitu ya, itu juga ada. Kemudian ada yang mendirikan, bahkan ini mendirikan LPK, mendirikan bimbingan belajar bahasa Jepang. Bukan hanya di dalam negeri aja tapi juga di luar negeri. Oh, di luar negeri. Betul, ya. Kemudian juga ada yang sebagai salariman ya, sebagai pegawai, sebagai translator juga ada di perusahaan besar ya di Jepang. Bahkan ini alumni kami sudah banyak yang bekerja di luar negeri Mbak. Oh, banyak Betul. yang bekerja. Betul. Berarti di Jepangnya Bu? Di Jepangnya. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi tidak hanya sebagai tenaga pendidik seperti guru, tapi juga ada juga yang langsung bekerja di Jepangnya secara langsung. Iya, menjadi begitu. pengajar di Jepang juga ada. Wah, langsung sekali nih teman-teman. Kemudian Ibu, mungkin ada suatu hal yang menjadi daya tarik utama atau keunggulan dari prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang ini sendiri, Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, yang menjadi daya tarik dari prodi kami yang pertama, kami ada program beasiswa ya Mbak ya, beasiswa dari Jepang, betul. Kemudian ada program pertukaran mahasiswa yang selama ini yaitu dengan Aichi Keiku Daigaku. Mahasiswa kami hampir setiap tahun ya, 1-2 orang betul itu belajar di sana selama 1 tahun. Kemudian ada juga yang program MBKM yang internship ini ya, internship kami selama 1 tahun di Jepang. Mereka mempraktekkan bahasa Jepangnya sekaligus bekerja di sana. Itu program yang unggulan kami. Hampir satu angkatan ini aja, angkatan 22 ya, 90 dari 90 orang itu sudah ada 75. Oh, 75 orang? Iya, yang berangkat internship di Jepang. Wah, betul. Sangat menarik sekali. Dari 90 orang, 75 orangnya berangkat ke Jepang teman-teman. Apalagi 1 tahun ya, bukan cuma 1 semester. 1 tahun. Wah, sangat keren sekali. Kemudian Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai prestasi-prestasi yang pernah diraih dari mahasiswa bahasa Jepang sendiri. Mahasiswa kami pernah menjuarai lomba presentasi dalam bahasa Jepang di tingkat nasional Mbak, yaitu tahun 2023 kalau nggak salah, juara 2. Kemudian ada juga lomba di bidang lain ya, yang mahasiswa kami yang minat dengan bidang misalkan olahraga. Kebetulan ada yang menjuarai SEA Games juga ada, PON juga ada. Betul, mahasiswa kami. Akhirnya dia dapat beasiswa. Akhirnya dapat beasiswa. Betul, nanti sampai lulus. Wah, sangat menarik sekali teman-teman. Jadi prestasi yang ada di prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang ini nggak cuma sekedar di lingkup bahasa Jepang ya teman-teman, tapi juga bisa di ranah yang lain. Nggak harus selalu di bahasa Jepang, seperti bisa dari olahraga dan lain sebagainya, begitu ya Bu ya? Iya, yang punya minat. Oke, kemudian Ibu kalau semisal teman-teman mengambil prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang ya Bu, kira-kira materi apa yang akan dipelajari oleh teman-teman? Materi yang diajarkan yaitu otomatis bahasa Jepang ya, bahasa Jepang tingkat dasar, kemudian ada juga bisnis kaiwa gitu ya, untuk menunjang mereka pelaksanaan internship. Kemudian karena kami prodi pendidikan, otomatis mereka juga diajarkan bagaimana cara mengajar ya, melalui micro teaching, mengajar yang baik begitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi antara mata kuliah yang ada itu saling berkaitan satu sama lain ya, terutama untuk mensupport program-program atau mungkin prospek kerja di masa depan begitu. Kemudian Ibu mungkin juga bisa dijelaskan sedikit mengenai fasilitas penunjang perkuliahannya itu seperti apa Ibu? Untuk fasilitas, karena ini
prodi kami dalam lingkup FBS ya Mbak Iya. ya, alhamdulillah nyaman ya, ruang kelasnya besar, nyaman, kemudian AC juga berjalan dengan bagus, LCD juga ada ya. Kemudian untuk kegiatan mahasiswa pun kami mendukung ya, misalkan karena di akhir tahun biasanya kami ada JPC Mbak, Japan Pop Culture. JPC. Betul, yang ramenya Yang luar sangat biasa itu luar ya. biasa, banyak cosplayer betul, gitu, Ibu. betul itu bahkan itu sangat diminati, itu ditunggu-tunggu oleh Iya, termasuk saya juga gitu ya. Itu betul. Jadi kami mendukung lah ya fasilitas-fasilitas untuk minat mahasiswa begitu. Oke teman-teman, kalian nggak perlu ragu lagi ya kalau kalian yang masuk ke bahasa Jepang langsung aja join di pendidikan bahasa Jepang UNESA, karena nggak perlu khawatir lagi dengan profil lulusan kemudian dari fasilitas penunjang, karena tentunya sudah sangat memadai begitu ya. Kemudian Ibu, karena prestasinya juga sangat luar biasa, tentunya pasti disupport dengan tenaga pendidik atau dosen-dosen yang luar biasa juga. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat profil dosen yang ada di pendidikan bahasa Jepang ini. Oke. Bapak Ibu dosen kami jumlahnya 14 Mbak. Ada 2 orang profesor, kemudian 6 bergelar doktor dan 6 lagi sedang kuliah S3. Bahkan salah satunya kuliah di Jepang gitu ya langsung sekarang. di Jepang. Betul, menempuh S3 di Jepang. Beliau adalah karena UNESA ini adalah pendiri pertama Mbak. Setahu saya tahun 81 kalau nggak 84 gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen ini adalah mereka memang benar-benar ahli ya dalam bidang linguistik dan pengajaran, karena kami awalnya itu tahun 81 kalau nggak 84 berdirinya gitu ya. Jadi melahirkan sudah banyak banyak dosen, sekali. guru di mana-mana alumni UNESA itu Mbak. Iya Bu, betul Begitu, sekali. iya. UNESA di mana-mana. Kemudian Ibu, kira-kira kalau dari mahasiswa bahasa Jepang sendiri kira-kira bisa lulus berapa semester Ibu? Harapannya 4 tahun, Harapannya tepat 4 tahun ya. Meskipun kami ada program internship 1 tahun di Jepang, tapi harapannya tetap 4 tahun, Mbak. 4 tahun. Betul, bahkan ada yang 3,5, walaupun tidak 3,5 pas ya, karena mereka semester 8 harus mengambil program skripsi juga kan. Padahal Iya, mereka sudah selesai, udah selesai. skripsinya. Nah, itu kan berarti kan harus tetap dihitung 4 ya, 4 tahun. Gitu. Padahal harusnya 37, 36 gitu sudah selesai. Baik, sangat keren sekali ya teman-teman. Mungkin ada pesan Bu yang ingin disampaikan ke teman-teman. Kenapa harus ambil pendidikan bahasa Jepang di UNESA? Ya, adik-adik suka dengan bahasa Jepang, minat dengan bahasa Jepang, UNESA de Benkyo Shimasho. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih karena Sama-sama. sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan yang sangat Sama-sama. informatif sekali. Oke, semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya Rahma. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.